kecuali di saat kita hidup di dunia dibenci oleh pemilik dunia. Ada beberapa manusia dan kita berupaya untuk ke arah sana tentunya yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah itu orang-orang yang mencoba berupaya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini berdasarkan surat Ali Imran ayat 31-32. Sebelum saya bacakan ayatnya, ayat ini turun itu merupakan respon terhadap klaim orang-orang Quraisy. Orang Quraisy mengklaim mencintai Allah, tapi mereka benci banget kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi ngakunya cinta Allah, tapi bencinya ke ubun-ubun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ayat ini sebagai ujian atas pengakuan mereka kalau mereka mengaku cinta Allah. Apa bunyinya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul artinya wahai Muhammad katakan, bilangin ke mereka. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah ajaran Rasulullah, ikutilah sunnahnya, ikutilah syariatnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah pun mencintai kamu. Bahkan bukan hanya itu, tapi juga wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa. Ini yang Allah tegaskan kepada mereka. Mereka ngaku cinta Allah tapi benci Rasul. Maka Rasul pun diperintahkan oleh Allah bilangin ke mereka, kalau ngaku cinta Allah ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasul. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sunnah, istilah sunnah itu secara definisi beragam. Ini perlu saya tegaskan di sini karena ada sebagian orang memahami sunnah secara satu sisi saja. Secara bahasa sunnah itu artinya pertama tabi'ah, kebiasaan. Bisa juga bermakna ada, kebiasaan ada. Bisa juga bermakna thariqah, jalan. Nabi mengatakan laqad tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an aw dira'in law dakhalu juhra rabbin fatabatumuhu. Ya, hadis ini sering kita dengar. Suatu saat akan datang masanya kata Rasul. Kalian akan mengikuti jalan hidup sunan, jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Dan kalian seharta dengan seharta walaupun mereka masuk lubang nyawa, kalian akan ikut. Nah ini definisi secara bahasa sunnah itu jalan. Adapun definisi secara terminologi, sunnah itu tergantung siapa yang mendefinisikan. Kalau definisinya dari kalangan ahli usul fikih, sunnah adalah ma'udhifa lin nabi qaulan au fi'lan au takfiran au nahwa, apapun yang berasal dari nabi baik perkataan, perbuatan atau sikap diamnya, takrirnya dan yang semisalnya yang berdampak pada syariat. Ini kuncinya, yang berdampak pada syariat. Artinya yang tidak berdampak pada syariat dalam definisi kalangan ahli usul fikih itu bukan termasuk kategori sunnah. Memang ada perilaku Nabi dan perkataan Nabi yang tidak berdampak pada syariat, menurut mereka ada. Seperti apa misalnya pilihan warna pakaian Rasulullah. Itu masalah selera. Rasul suka sering pakai baju putih, pernah hijau, pernah merah dengan corak, pernah juga gelap dengan corak. Itu selera. Kita ingin pakai yang kayak begitu bagus, kalau kita niatin supaya ngikutin sunnah Rasul juga bagus. Tapi seandainya kita nggak pakai yang seperti itu, seperti batik kan zaman Nabi nggak ada batik, batik hanya di budaya kita. Hal itu juga bukan sebuah kesalahan. Kita keluar dari sunnah. Nah, esensi dari sunnah berpakaian adalah menutup aurat, itu yang paling penting. Nah, ini namanya sunnah yang menurut versi kalangan usul fikih adalah itu yang berdampak pada syariat. Atau contoh lain, ada perilaku Rasulullah alaihi salatu wassalam ini terkait posisi dia sebagai seorang suami. Tidak semata-mata posisi dia sebagai seorang nabi dan rasul yang berdampak pada syariat. Apa misalnya dikala Rasulullah sedang berduaan bersama Aisyah bercanda sebagai suami kepada istrinya, itu dengan cara Rasul
hukumnya redotan dipahat istri ketika haid. Kenapa? Karena ini menjadi perbuatan seorang suami dengan istri. Itulah yang kata para usul fikih, tidak semua sunnah Nabi itu berdampak pada syariat. Ini definisi sunnah menurut kalangan usul. Yang kedua, itu sunnah menurut kalangan ahli hadis. Kalau mereka lebih umum, pokoknya apapun yang terkait dengan Rasulullah, baik kaulannya, ucapannya, atau fi'lannya, perbuatannya, atau takriron, diam dan setujuknya, atau sifatan atau penampilannya, semua yang berasal dari Nabi itu sunnah Nabi. Baik yang terkait dengan syariat atau tidak. Baik di masa beliau sebelum diangkat jadi Nabi, ya sebelum usia 40 atau setelah usia 40. Bagi kalangan ahli hadis semuanya sama, itulah sunnah. Ini lebih umum. Yang ketiga, definisi sunnah menurut ahli fikih. Kalau menurut ahli fikih, istilah sunnah itu salah satu hukum di antara 5 hukum. Kita tahu dalam Islam ada 5 hukum. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, ada hukum haram. Nah, sunnah salah satu di antara 5 tersebut. Dan kita sudah paham sunnah adalah perbuatan yang jika dilakukan berpahala, jika tidak dilakukan enggak dosa. Nah, lihat beda banget definisi sunnah menurut ahli fikih dibandingkan dua pakar-pakar yang lainnya. Nah, dengan demikian kita tahu seperti itu definisi sunnah. Kemudian para ulama pun seperti misalnya Syekh Yusuf Musa rahimahullah, beliau mengatakan sunnah Nabi itu ada 5 model. Ya. Nah, dengan jenis-jenis ini kita bisa lebih sehat dan cerdas dalam mengatakan ini sunnah Rasul, ini yang kita ikuti atau ini yang tidak kita ikuti. Yang pertama ada sunnah wajibah, sunnah Nabi yang wajib diikuti. Itu memang perilaku Nabi, sunnah dalam artian perilaku. Tapi kita wajib mengikuti. Nggak ada opsi lain kecuali wajib mengikuti. Apa misalnya? Mengikuti tata cara sholat. Tentu nggak ada cara lain kecuali dengan cara Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Maka hadis ini menunjukkan tidak ada pilihan lain buat kita sebagai umatnya dalam bab tata cara sholat kecuali cara sholatnya Rasulullah. Ini sunnah wajibah, sunnah yang wajib diikuti. Atau tata cara haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian, manasik haji kalian, sama dengan sholat tadi. Maka ini masuk kategori sunnah wajibah, perilaku Rasul yang dampaknya buat kita wajib untuk kita ikut. Yang kedua, ada sunnah Rasul yang sunnah mustahabbah, sunnah Nabi yang sunnah Nabi yang sunnah untuk diikuti. Seperti misalnya Rasul sholat duha, kita pun sholat duha, ini sunnah. Rasul menganjurkan untuk sholat sunnah isyraq, kita pun melakukannya, maka ini hukumnya sunnah. Rasul menganjurkan kita untuk kurban, maka itu menjadi sunnah, dan seterusnya. Ini sunnah mustahabbah, perilaku Rasul baik perkataan atau perbuatan yang berdampak pada hukum mustahab. Mustahab itu nama lain dari sunnah, kadang disebut nafilah, kadang disebut tatawu, namun itu sama istilah, sama makna dengan sunnah. Yang ketiga, yaitu sunnah mubah, sunnah Nabi yang mubah aja diikuti. Diikuti silakan, nggak diikuti nggak apa-apa, nggak ada perintah, nggak ada larangan. Apa misalnya gaya model rambut. Ya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul ketika masih muda itu cara model nyisir rambutnya adalah belah tengah. Ini ketika masih muda, ya usia 40-an dan seterusnya. Nah begitu kata Aisyah, Rasul usianya masuk ke 60, cara model nyisir Rasul itu dari kanan ke kiri, pinggir dari kanan ke kiri. Ini diceritakan dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang Imam Tirmidzi. Nah yang seperti ini mubah, artinya mau ikutin, ayo silakan, tidak ikutin nggak apa-apa. Ini nggak sampai dikatakan wajib atau sunnah dalam arti hukum. Sebab kalau dikatakan sunnah atau wajib dalam arti hukum, nanti kesian buat bapak-bapak yang rambutnya nggak kompak numbuhnya, ya kan? Atau buat sebagian saudara kita yang lahir, mohon maaf, secara ini di Afrika, ya, yang rambutnya seperti itu, yang sulit diatur, atau yang keribau agak sulit diatur, kan? Nah ini sunnah mubah, perilaku Nabi yang mubah diikuti. Atau misalnya kita lihat kisah tentang bagaimana Rasul tertawa, ini sunnah mubah. Kita nggak ada kemestian tertawa kita harus sama kayak tertawa Rasul. Rasul pernah tertawa dengan gigi geraham kelihatan. Rasul juga lebih sering tertawa dengan tidak nampak gigi gerahamnya, hanya tertawa sedikit saja. Adapun kita
Ya tergantung kondisi. Masalahnya apa yang membuat kita tertawa? Apakah pantas tertawa terbahak-bahak dalam bab itu atau tidak? Maka ini sunnah mubah. Kemudian yang keempat, sunnah makruh. Sunnah Nabi, tapi makruh diikuti. Dengan kata lain, ini kategori yang dilarang untuk diikuti. Walaupun itu perilaku Nabi. Nggak lantas mentang-mentang perilaku Nabi, asal kita ikut, padahal itu makruh untuk diikuti. Seperti misalnya, Rasulullah SAW berpuasa wisol. Apa puasa wisol? Puasa nggak pakai buka, lanjut terus sampai besoknya. Rasul melarang kita. Tapi Rasul melakukan, sehingga para sahabat bertanya, kenapa engkau melarang kami, tapi engkau melakukannya? Nabi menjawab, inni utitu tu'aman rabbi, karena aku diberikan kekuatan oleh Tuhan. Rasul kuat, kita enggak. Yang tidak mau menyusahkan umatnya, cukuplah itu baginya. Ini namanya sunnah makruhah. Berlaku buat Rasul, tidak berlaku buat umatnya. Yang terakhir, sunnah muharramah. Sunnah Nabi yang haram. Diikuti. Ya. Buat Rasul, itu perilakunya. Ya, bahkan bukan hanya perilaku Rasulullah SAW, tapi perilaku para nabi yang lain sebelumnya. Itu beristri lebih dari 4 secara paralel. Tapi kalau berseri nggak apa-apa. Apa berseri Pak? Ya, 4 nih. Yang satu meninggal, kan 3 tuh. Kita nikah lagi, 4. Masih 4 tetap. Yang meninggal lagi 2, nikah lagi 2 gitu. Tetap 4. Walaupun bagi total udah 7 dia. Itu namanya berseri. Tapi secara paralel 4. Lebih dari itu masuk kategori sunnah muharramah. Dan para nabi sebelumnya pun sama seperti itu pada Nabi Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, dengan membagi anatomi sunnah seperti itu, insya Allah kita jadi lebih paham bahwa seperti itulah sunnah Nabi. Sehingga ucapan sebagian orang, pokoknya ini sunnah ikuti. Nanti dulu sunnah apa dulu? Apakah ini sunnah wajibah, sunnah mustahabah, atau sunnah muharramah, atau sunnah makruhah? Baik, jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, ini yang pertama yang membuat turunnya cinta Allah kepada kita, itu orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bahkan Rasul sendiri memuji orang kayak begini disebut dengan ghuraba. Ghuraba, orang-orang terasing. Jadi orang terasing itu bukan orang yang nyempil dari kenyataan hidup, yang menghilang dari masyarakat, bukan. Itu bukan ghuraba. Rasul mengatakan dalam hadis yang terkenal, bada'al Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a wa tubadil ghuraba. Islam pertama kali muncul dianggap asing, nanti akan datang zaman Islam dianggap asing lagi, dan beruntunglah orang-orang terasing itu. Rasul ditanya, manil ghuraba ya Rasul, siapakah orang-orang asing itu? Nabi menjawab, alladzina yuhyuna sunnah wa yu'allimunna nas. Itu orang yang menghidupkan sunnah lalu mengajarkan sunnah itu ke orang lain. Itulah ghuraba. Nah, jemaah sekalian, kita lihat aktivitas apa kalimat mengajarkan. Mengajarkan itu pasti gaul. Karena nggak mungkin orang ngajar nggak gaul dengan yang diajarkan. Maka ghuraba, orang-orang terasing, justru bukan orang yang menjauh dari masyarakat, tapi orang yang mendekat dengan masyarakat, dia bergaul dengan masyarakat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu orang yang senantiasa menjaga kesucian dirinya, menjaga kebersihan kesucian dirinya. Di mana Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah, ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada 2 nih yang langsung Allah sebutkan. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Bab tentang tobat kita pernah bahas mungkin setengah tahun lalu, mungkin nanti akan kita bahas sedikit lagi. Kita bahas yang mutatahhirin dulu. Itu orang yang mensucikan dirinya. Nah, Imam Ibnu Katsir memberikan komentar ayat ini. Yang dimaksud at-tahru, suci di sini atau toharoh, itu 2. Pertama, at-taharah al-hissiyah, bersuci secara fisik, indrawi. Dan inilah yang paling sering menggelayut dalam pikiran kita kalau dengar kata toharoh. Ya, kalau ada pengajian, bab toharoh, bab tentang toharoh. Biasanya bab yang dibahas adalah almiyah, bab tentang air. Air ada 4, air mutlak, air ini, air itu. Itu toharoh, yang paling umum dalam benak manusia. Tidak salah, memang itu termasuk bagian darinya. Seperti dengan cara wudhu, mandi, kemudian tayamum, dan izalatun najasah, menghilangkan najis. Ini yang pertama. Namun jangan lupa, toharoh ada jenis yang kedua yang ternyata banyak orang lupakan. Itu toharoh al-ma'nawiyah, toharoh al-qalbiyah, toharoh al-nafsiyah, yaitu toharoh jiwa, bersuci secara mentalitas, bersuci secara perilaku.
jiwa. Maksudnya apa? Bersuci dari iri hati, sombong, suudzon sama orang, nggak puasa, nggak syukuran, kufur nikmat. Itu pun juga mesti kita bersihin. Yang biasanya hal-hal itu ada dalam kajian-kajian tazkiyatun nafs atau tasawuf. Nah, jemaah sekalian, keseimbangan keduanya inilah yang kemudian membuat turunnya cinta Allah kepada hamba tersebut. Karena ada orang yang kuat di sisi sebelah sini, tapi dia kurang di sisi sebelah satunya lagi. Dia kuat toharah qalbiyahnya, mana bagus begitu, istighfarnya, husnuzonnya, nggak mau iri hati sama orang, segala macam bentuk syirik kecil, apalagi syirik besar dia bersihkan dari hatinya, nifak juga dia bersihin. Tapi saat yang bersamaan, toharah hisiyahnya tidak, kecil endokumal orang. Ya, masalah wudu nggak peduli dia udah wudu atau belum, saya udah wudu belum ya, mau sholat asar nih, udah kali. Dia ngandelin wudu dari subuh. Padahal bisa jadi dia udah buang angin atau apa, tapi dia nggak mau untuk mencoba ngambil jalan hati-hati misalnya. Atau hal-hal yang ditengarai itu sebuah najis, dia biasa saja. Ini juga nggak seimbang. Kebalikannya ada orang yang kuat toharah hissiyah, bahkan saking kuatnya hingga sampai taraf was-was. Ya, tarafnya udah was-was, ngeri dia dengan apapun yang menurut dia itu najis. Bahkan hal-hal yang nggak nyambung dengan kenajisan pun dia anggap najis juga. Seperti gendong anak kecil, kena liur iler anak kecil, wah najis. Jumhur mengatakan, mohon maaf, air liur anak kecil itu nggak najis, termasuk sama air liur orang tua sama juga. Ya kecuali menurut Ibnu Umar, dia memang keras, bagi dia air liur anak kecil itu najis. Tapi mayoritas ulama mengatakan tidak najis. Ya, 1 bulan lalu saya ditanya oleh seseorang yang sedang membaca Quran atau lagi main WA atau apa depan rumahnya, dia cerita tentang dirinya begitu. Lalu dia mengatakan di depan rumah saya lewat seekor anjing. Depan rumahnya lewat seekor anjing. Dia nanya, apakah saya najis? Saya bilang, emang kenapa? Enggak, lewat doang. Kalau lewat doang nggak apa-apa. Dia saking was-wasnya, mungkin dia berpikir apakah udara membuat tertiupnya bulu-bulu anjing tersebut. Padahal mah tidak ada masalah. Hal ini membuat kita ingat dengan dialog seorang pemuda dengan Imam Syafi'i ketika pemuda itu kena penyakit was-was. Ustaz, saya habis wudhu, udah 3 kali wudhu saya, tapi saya ngerasa belum suci. Apa jawaban Imam Syafi'i? Ya udah, kamu nggak wajib sholat. Kaget ya, kenapa saya nggak wajib sholat? Karena orang gila udah nggak wajib sholat. Karena udah 3 kali wudhu, masa belum suci juga. Nah ini berlebihan. Maka jemaah sekalian, ada orang yang sampai seperti itu, tapi dia biasa saja dalam toharah al-ma'nawiyah, toharah qalbiyahnya tadi. Dia biarkan hatinya liar untuk gampang curigaan sama temannya sendiri, sama saudaranya sendiri. Ke kantor, temannya dengan seorang wanita. Itu wanita nampaknya masih muda. Sementara temannya ini usianya sudah 40-an, 50-an. Dalam pikiran dia, istri, yang namanya istri, ya paling-paling gak jauh juga dari dia penampilannya. Udah emak-emak begitu. Nah ini masih muda, pikiran dia mulai nakal. Ya Allah gak nyangka ya, atasan saya kawin lagi diem-diem. Ternyata itu anak gadis yang baru pulang dari pesantren, jarang kelihatan, atau belasan tahun nggak kelihatan, mondok misalnya. Ini kalau orang yang hatinya enggak atau jarang ditoharohin, gampang curigaan sama orang. Ya. Baik jemaah sekalian, ini yang kedua yang mendapatkan cintanya Allah, orang yang senantiasa apa tadi melakukan khusus. Baik yang ketiga, di ayat tadi, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Tobat diambil dari kata taba yatubu tub. Artinya kembali, rujuk ilallah, kembali kepada Allah. Nah, tobat jemaah sekalian, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin mengatakan at-taubatu wajibatun likulli dzambi. Yang namanya tobat itu wajib untuk semua dosa, bukan hanya dosa besar. Dan saya yakin untuk dosa besar, orang-orang yang sudah maaf biasa pengajian segala macam, insya Allah dia udah bisa ngejauhin. Ya, baik dosa besar, pelupa, maaf, berzina, mabuk segala macam enggak. Tapi yang kita nggak jamin diri kita bisa bersih adalah dosa kecil. Dan tidak ada manusia yang selamat dari dosa kecil. Sejak pagi, jangan-jangan pagi ini pun kita udah ngalamin, jangan-jangan. Ya, mau subuh ke masjid nyari kunci motor lupa, itu aja udah bisa ngomel sama istri. Kunci mana? Siapa anda? Motor sama situ udah koma itu telat. Bahkan abang yang nyimpen. Ah, mana sih udah tua, udah malah dikatakan istrinya malah itu mau berangkat sholat aja udah bikin dosa, ngatain istri. Walaupun ntar begitu pulang dia minta maaf atau apa. Itulah manusia. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi,
kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak manusia pasti pernah bikin dosa. Tidak ada yang suci, semua orang pernah, sehebat apapun ya. Dan yang terbaik dari yang pernah bikin dosa adalah at-tawwabun, orang yang mau bertobat. Jadi ada dua tuh label yang diberikan oleh agama ini kepada orang bertobat. Allah berikan cintanya dan Rasul katakan ini orang yang terbaik. Jadi enggak tertutup peluang menjadi manusia terbaik dari kita yang pernah bikin dosa, itu asalkan kita mau bertobat. Nah, jemaah sekalian, a'udzubillah yakum, dalam kitab Sahih Bukhari, Rasul menceritakan tentang seorang pedagang, untanya hilang. Dia kecapean istirahat di bawah pohon, unta dan isi-isinya ini kan di punuk unta itu ada barang dagangan, itu hilang. Begitu dia bangun, dia nyariin kemana-mana, nggak ketemu. Sedih, luar biasa sedih. Karena itu memang asetnya dia itu aja, itu kan yang lain. Capek dia nyari, akhirnya dia pun istirahat lagi, ketiduran lagi. Begitu dia ketiduran, itu onta balik lagi. Begitu balik lagi, dia pun bangun, girang dia. Saking girangnya, mulutnya keceplosan kalimat ucapan-ucapan yang nggak pantas. Tapi Rasul tidak menyalahi dia, walaupun ucapannya nggak pantas. Apa jemaah ucapan dia? Orang ini mengucapkan kalimat Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ini saking girangnya, itu onta balik lagi. Apa artinya? Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hamba. Kan terbalik itu. Allah jadi hamba. Wa ana rabbuk, dan aku Tuhan. Dia ngaku Tuhan. Namun Rasul tidak menganggap itu masalah. Kenapa? Karena lagi saking senangnya. Apa kata Rasulullah? Senangnya orang itu, girangnya orang itu ketika kembali untanya, dibanding bahagianya Allah kepada pertobatan hambanya, lebih bahagia Allah dibanding girangnya hamba tersebut. Maka jemaah sekalian, jangan kecil hati dengan yang namanya pertobatan, karena ya sekecil apapun perbaikan pertobatan kita, tidak ada yang sia-sia. Kalau ada saudara kita di kantor, tetangga, teman, saudara, atau dimanapun, mohon maaf, misalnya perempuan, ibu-ibu, dulunya belum menutup aurat, sekarang udah mendingan, agak longgar walaupun belum menutup pakai jilbab, itu prestasi bagi dia yang perlu kita tetap hargai. Jangan ukurannya harus seperti yang udah begini, nanti dulu. Orang butuh berproses juga, sebagaimana kita pun juga berproses untuk jadi seperti lebih baik. Termasuk misalnya, mohon maaf bapak-bapak, di antara teman-teman kita ada yang kalau merokok itu sehari bukan hanya satu bungkus, bisa satu pak habis. Sekali isep pakai lokomotif, nggak berhenti-berhentinya. Kita berharap dia berhenti karena penyakitnya udah parah. Alhamdulillah dia udah mulai pelan-pelan berhenti. Itu pun perlu kita hargai, karena untuk kayak begitu aja dia butuh dialog dan diskusi berat dengan dirinya sendiri, menego dirinya sendiri. Jangan dulu ukurannya dengan kita, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda dalam beradaptasi dengan syariat. Ada yang bisa langsung karena dia udah biasa ngaji, ada yang pelan-pelan. Maka di Ibnu Aun bercerita tentang Ibnu Sirin. Ibnu Sirin adalah seorang ulama zaman tabi'in, kawan Hasan al-Basri. Apa kata dia? Ibnu Sirin itu orang yang sangat ketat untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain dia begitu longgar. Kenapa? Karena dia tahu ada perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Maka jamaah sekalian, kalau badan saya XL, saya ingin ngasih baju kepada orang yang badannya M, nggak bijak kalau saya kasih dia dengan ukuran saya. Saya kasih XL ke orang, kan nggak kelihatan, kerendam ke orang. Saya akan pakai ukuran dia. Saya akan berikan ukurannya. Kenapa? Nah, itu yang pas buat dia. Sama. Dalam hal mentransfer pemikiran, budaya, kebiasaan, dan pertobatan pun juga demikian. Ada anak muda setelah sekian lama, mungkin belasan tahun nggak pernah sholat. Dia mau sholat, datang ke masjid, walaupun dengan gerakan yang banyak salahnya. Kita melihat itu, kita syukuri dulu. Urusan dia banyak salahnya ketika dia sholat, itu proses. Toh nanti lama-lama dia akan belajar, lama-lama juga bisa benar. Tapi dia mau ke masjid dulu prestasi. Ketika dia ke masjid aja, barangkali ada perang daging dulu. Gua khawatir ke masjid dikatain orang kotor. Gua khawatir ketemu orang-orang suci. Ini pernah diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika ada orang tetangganya yang jarang ke masjid. Ditanya oleh Ibnu Qayyim, kenapa Anda jarang sholat ke masjid? Jawaban dia adalah, karena di masjid itu orang bagus, orang suci, saya tidak. Apa jawaban Ibnu Qayyim? Hati-hati, itu jebakan iblis kepadamu. Jebakan setan kepadamu. Karena ucapan dan perasaan merasa diri hina dan kotor yang membuat dia nggak mau datang ke masjid, akhirnya berlama-lama seperti itu, akhirnya selamanya dia nggak pernah ke masjid jadinya, dan berhasillah jebakan setan kepada dia. Baik jemaah sekalian, ini yang ketiga, itu orang yang mau bertobat. Yang keempat, kita nggak bahas semua empat aja. Itu orang yang memperjuangkan agama ini jangan nafsi-nafsi.
Memperjuangkan agama, ya jangan sendiri-sendiri, hendaknya koordinasi bareng-bareng, atau istilah para aktivis Islam itu amal jama'i. Dari mana dalilnya? Surat As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah mencintai orang-orang yang berjuang memperjuangkan agamanya secara bersaf, berbaris rapi. Seandainya ayat itu titik sampai itu doang, nggak ada lanjutannya, sebenarnya udah cukup untuk mendapatkan gambaran, oh itu yang Allah cintai. Jangan sendirian dalam berjuang, dalam sendirian dalam beribadah, rame-rame. Sof. Lihat tadi sebelum kita iqomah, ya, kita lihat sebelum iqomah. Ada di antara bapak-bapak yang diri nunggu iqomah, ada yang lagi tilawah Quran, ada yang sedang sholat sunnah qobliyah, ada yang lagi diem, ada yang lagi zikir, macam-macam aktivitasnya. Tapi begitu iqomah, apa yang terjadi? Rapi semua. Ada satu komando. Ini yang kita inginkan di tubuh umat Islam. Kita silahkan di saat belum adanya komando dari para pemimpin kita, dari para ulama misalnya, kita beraktivitas dengan model cara dan istihad yang masing-masing. Tapi ketika kita punya permasalahan yang sama, hendaknya kita satu sama lain saling bahu membahu, karena Allah berfirman, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd." Orang-orang kafir satu sama lain saling tolong menolong, saling memfasilitasi. Illa taf'alu, kalau kalian enggak kayak mereka, yaitu saling tolong menolong, takut fitnatul fil ardi fasadun kabir, bisa yang terjadi adalah kerusakan dan fitnah yang agung. Nah, ini yang sekarang terjadi. Mohon maaf, umat Islam hari ini, ya kalau kita lihat ya gotong-gotongan itu hal yang biasa. Seakan-akan kalau orang Islam damai malah kaget, tumben akur malam itu. Biasanya enggak. Nah ini kita ingin balik, harusnya tumben ribut, biasanya akur. Dengan demikian, yang namanya akur itu budaya kita. Jangan dibalik, ribut adalah budaya kita. Ya, kalau dia bilang begini, ya emang udah dari semua, umat Islam suka pecah, kan Nabi pernah doa. Ada 3 doa Nabi, 2 dikabulkan, yang ketiga nggak dikabulkan. Pernah dengar Pak kisah itu? Ya. Rasul berdoa agar umatnya tidak kena azab. Rasul berdoa agar umatnya tidak kena Rasul berdoa agar umatnya jangan berpecah belah. Ya, ternyata kata Rasulullah yang 2 dikabulkan, yang ketiga jangan berpecah belah, itu tidak dikabulkan. Nah, gara-gara hadis ini ada orang yang hopeless, ya udahlah, nggak usah ngomongin ukhuwah dan persatuan yang perpecahan juga di sana. Enggak demikian juga. Karena di Al-Quran kita disuruh untuk apa? Wala tafarruqu, jangan berpecah belah. Allah tidak katakan wala takhtalifu, jangan berbeda. Berbeda bukan aib, berbeda sunatullah, dan berbeda ya enggak selalu identik dengan perpecahan. Tapi perpecahan tidak pasti perbedaan. Makanya Allah katakan wala tafarruqu, jangan berpecah, bukan jangan berbeda. Nah, dengan sekalian, perpecahan faktornya banyak. Bisa faktor fikih, bisa faktor beda kesebelasan. Ya. Walaupun kemarin katanya bonek nggak datang ya. Yang berikan begitu, itu internal apa namanya? Aremania ya. Aremania saja. Nah, terlepas dari itu, ya mas, karena faktornya banyak. Ada orang pecah sama muslim karena ekonomi, ya karena kesebelasan, karena politik, dan termasuk tentunya karena fikih. Nah, semua sebab apapun, selama karena ranah-ranah debatable yang bisa didiskusikan, harusnya itu tidak sampai kita berpecah belah. Kalau bisa, pikir sekalian, ini hal-hal yang membuat turunnya cinta Allah kepada kita. Tidak semua kita bahas. 4 dulu, yaitu orang-orang yang apa tadi? Yang pertama, ada yang masih ingat mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, orang yang mensucikan dirinya. Yang ketiga, orang yang bertobat. Yang keempat, orang yang menjaga persatuan di antara umat Islam, maka mereka mendapatkan cintanya Allah secara khas, secara khusus. Baik, barangkali ada diskusi, kita masih ada waktu beberapa menit. Ya silakan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta